Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibna al-aizza wal asatidatil fudala, hadirin hadirat rahimakumullah. Wa nakhussu bi dzikri Sayyidil Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib al-Ustad Umar Abdul Aziz bin Syahab. Begitu juga para habaib yang lain yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu berada dalam ridha Allah, dalam bimbingan Allah, dalam pandangan rahmat Allah, tidak keluar dari jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa yang dalam keadaan sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat insyaallah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang belum sampai ke kota Mekah dan Madinah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haji, umrah dan tapak tilas nanti di kota Madinah. Juga kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita tidak bangun dari tempat ini kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dua manakib yang kita dengarkan dan kita sering juga mendengarkan manakib para habaib, para solihin, itu gambaran dari masrah, gambaran dari panggung yang telah mereka mainkan. Semua kita berada di panggung itu dan semua akan pergi, kemudian kita kulluna sanarhal wa yabqal athar, yang ada hanya bekasnya. Siapa orang-orang yang berbuat kebaikan maka akan dikenang kebaikannya. Orang-orang yang menyebarkan ilmunya dia akan dikenang ilmunya. Orang-orang yang dermawan juga akan disebut kedermawanannya dan seterusnya. Tapi orang-orang yang tidak berbuat baik apa-apa ya tidak ada bekasnya. Makanya para ulama mengatakan hanya 5 orang ini yang boleh, yang layak ditangisi. Mati 5 orang ini yang boleh ditangisi. Yang pertama orang alim, yang amil, yang bermanfaat hidupnya, mengajar, 1. Yang kedua orang soleh, tidak berilmu tapi dia soleh, tapi dia patuh, dia tidak melanggar perintah Allah, tidak jauh dari syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah orang yang imamul adil, imam, penguasa yang adil, penguasa yang tidak zalim, itu akan dikenang dan layak untuk ditangisi. Yang keempat adalah orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan ini juga wajib kalau mereka meninggal kita akan menangisi. Ini ma'had, pesantren dan semuanya ini tidak akan terbangun kecuali dengan itu kebaikan orang-orang yang dermawan. Karena tidak cukup dengan doa saja. Ini perlu material yang harus dibeli, yaitu bisa keluarkan dari uangnya orang-orang yang dermawan. Yang kelima adalah orang-orang yang pemberani membela agama Allah Subhanahu wa taala. Fahasbuka khamsatun tabki alaihim. Cukup yang 5 saja kalian tangisi. Wa mautul ghair, matinya orang selain itu yang 5, takhfifun wa rahmah. Hanya meringankan, rahmah, senang saja. Ada orang kaya bakhil, mati tidak jadi apa-apa, ya, tidak sama sekali menjadikan beban. Bahkan sebagian orang bilang alhamdulillah. Matinya diucap alhamdulillah. Orang-orang yang baik, yang dermawan, kalau mati orang sedih, didoakan. Itu gambaran daripada kita hidup itu waktunya singkat, kemudian ceritanya panjang setelah itu, kemudian kita berbuat apa untuk agama ini, untuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, begitu baik kita mengikatkan diri kita ini kepada pendahulu kita. Kalau kita lihat, coba terjadi fitnah yang tidak pernah kita bayangkan, ya.
terjadi fitnah zaman sekarang, keberanian orang-orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia berani mencaci para aulia, para solihin. Coba kita lihat di YouTube itu, begitu kurang ajarnya, luar biasa, seolah-olah itu mengundang balak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dicaci siapa? Habaib, aulia, muallif, para pengarang kitab yang sudah meninggal bertahun-tahun, ya. Al-Habib Abdullah Haddad, Faqihul Muqaddam, semua yang dicaci. Ya Allah, itu luar biasa. Mengapa? Tapi ini ada hukum sebab akibat, ya. Pemicunya itu apa? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur ada ma'had, adanya pesantren, ada ma'had seperti ini, supaya apa? Supaya nanti menjadikan orang-orang lebih berhati-hati. Saya ingin juga menasihati sedikit kepada anak-anak yang sedang belajar. Alhamdulillah, belajar agama ini bisa dilakukan dimanapun, ya. Karena banyak sekarang ada fenomena baru, orang tidak akan merasa selesai belajar kalau nggak keluar negeri. Ini harus perlu diluruskan lagi, ya. Harus kalau mondok harus keluar negeri. Ini beban. Akhirnya anak-anak yang belum siap berangkat ke luar negeri, berapa tahun hasilnya wallahu alam. Hasilnya bagaimana? Nah, kita lihat itu tadi. Nah, ini perlu Bapak para wali murid ini juga, ya, membiasakan, biarkan belajar nahu yang ada di Palembang dengan nahu yang ada di Mekah sama saja. Fa'il marfu selamanya begitu, ya. Arti hukum-hukum nahu ya sama saja. Tapi kalau dari sini belum, persiapannya belum ada, coba bayangkan belajar nahu keterangannya bahasa Arab, belajar fikih yang rumit keterangannya bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nggak paham. Kan ini permasalahan juga. Jadi bukan berarti nggak boleh belajar boleh, tapi selesaikan dulu, ya. Selesaikan di sini. Karena ini jadi ngetren seolah-olah orang harus berangkat ke luar negeri, padahal mencari ilmu di sini pun bisa. Coba dulu berapa tahun yang lalu Ustadz Al-Habib Hasan Baharun keluar dari mana? Nggak kemana-mana. Ustadz Abdullah Bil Faqih nggak kemana-mana. Ustadz Abdullah Abdun nggak kemana-mana. Ya, Ustadz siapa lagi? Ustadz Muhammad Ba'bud, Ustadz Ali Ba'bud, semua nggak kemana-mana. Artinya bisa. Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang ada di Palembang. Dan banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Nah, ini supaya sedikit, ya, supaya kita belajar, kita gunakan pesantren yang ada di sekitar kita, belajar yang dulu itu sama saja, ya, hukumnya sama, fikihnya sama, semuanya sama, supaya keluar orang-orang yang punya ilmu, yang kapasitas ilmunya cukup. Mengapa demikian? Kita lihat, mengapa berani orang-orang menyerang habaib? Kenapa berani orang menyerang ulama? Sebabnya apa? Karena orang-orang bodoh bicara dan salah. Ketika bicara yang salah, dipotong videonya, jadilah itu umpan terus bulan-bulan. Dia nggak mau lihat lagi yang baik-baik, padahal masih banyak. Ada habaib, ya, yang bisa membangun sampai 1000 masjid lebih tanpa ada suara. Ada orang yang masya Allah dermawan, ada orang bisa menghajikan orang, keluarga, kampungnya semua, habaib. Tapi semua tidak akan tercatat. Karena yang dicatat ada yang tidak baik. Maka cukup. Dari saat ini seharusnya sebentar lagi masuk bulan Maulid, bulan dakwah, panggung di mana-mana. Nah, itu harus berhati-hati juga menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, cerita-cerita yang tidak ada kesahihannya dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, itu harus berhati-hati supaya fitnah ini tidak semakin kemana-mana lagi. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, keberkahan para aulia, keberkahan pada leluhur alawiyin semuanya. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya hajat, insyaallah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan habaib kita, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah hadiah yang termahal, yaitu husnul khatimah. Ketika roh kita pisah dari jasad ini, kalimat terakhir yang kita ucapkan kelak adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.